Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai macam-macam algoritma sorting. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya Rahmanilya Sakafi dengan 3 NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Salwa Nafisa dengan 3 NIM belakang 051. Perkenalkan, nama saya Intan Febila Putri Sida Butar dengan NIM 065. Nama saya Muhammad Nur Alam dengan NIM 2210 511068. Lalu saya Farel Bayhaqi dengan NIM 2105173. Algoritma bubble sort, di mana bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukar posisi mereka jika mereka tidak dalam urutan yang benar. Algoritma ini tidak cocok untuk set data besar karena kompleksitas waktu rata-rata dan kasus terburuknya cukup tinggi. Dalam algoritma ini, kita melakukan penelusuran dari kiri dan membandingkan elemen-elemen yang berdekatan dan elemen yang lebih tinggi ditempatkan di sisi kanan. Dengan cara ini, elemen terbesar dipindahkan ke ujung paling kanan terlebih dahulu. Proses ini kemudian dilanjutkan untuk menemukan bilangan terbesar kedua dan menempatkan bilangan seterusnya hingga data diurutkan. Langkah-langkah utama dalam algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. Mulai dari elemen pertama, indeks 0, hingga elemen terakhir dalam daftar. Membandingkan pasangan elemen berdekatan, jika elemen ke-1 lebih besar dari elemen ke I plus 1, tukar posisinya. Lanjutkan langkah kedua, untuk seluruh elemen dalam daftar, setelah satu iterasi, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir. Ulangi langkah 1 hingga 3 untuk semua elemen, kecuali yang sudah terurut. Terus ulangi proses ini sehingga seluruh daftar terurut. Analisis kinerja terbaik, rata-rata, dan terburuk, serta kompleksitas waktu. Di mana kinerja terbaik adalah ON ketika daftar sudah terurut, bubble sort masih memerlukan perbandingan antara elemen-elemen. Tetapi tidak ada pertukaran yang diperlukan, hanya memerlukan satu iterasi. Kinerja rata-rata, ON pangkat 2, pada kasus rata-rata, bubble sort memerlukan N pangkat 2 per 2 perbandingan dan pertukaran, di mana N adalah jumlah elemen. Dan kinerja terburuknya adalah ON pangkat 2 ketika daftar terurut secara terbalik. Bubble sort memerlukan N pangkat 2 perbandingan dan pertukaran di mana N adalah jumlah elemen. Selanjutnya adalah algoritma selection sort, di mana algoritma ini adalah pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen dalam sebuah daftar atau array. Algoritma ini bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari daftar dan menukarnya dengan elemen pertama, kemudian mencari elemen terkecil kedua dan menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh daftar terurut. Langkah-langkah pelaksanaan algoritma selection sort. Pertama, cari elemen terkecil dalam seluruh daftar dan tentukan indeksnya. Tukar elemen terkecil dengan elemen pertama dalam daftar. Sekarang, cari elemen terkecil dalam sisa daftar dari indeks kedua hingga akhir dan tentukan indeksnya. Tukar elemen terkecil kedua dengan elemen kedua dalam daftar. Ulangi langkah-langkah 3 dan 4 untuk setiap elemen dalam daftar hingga seluruh daftar terurut. Kompleksitas waktu selection sort, di mana waktu rata-rata terbaik, rata-rata, dan terburuk, di mana ON pangkat 2, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Selection sort memiliki kompleksitas waktu yang tetap, tidak peduli apakah daftar sudah terurut atau tidak. Oleh karena itu, ia tidak dapat memanfaatkan kondisi daftar yang hampir terurut. Kelebihannya sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan, memerlukan jumlah pertukaran yang relatif sedikit dibandingkan dengan algoritma lain seperti bubble sort, dan kekurangannya kurang efisien dibandingkan dengan beberapa algoritma pengurutan lainnya, terutama pada daftar besar. Tidak memanfaatkan informasi tentang hubungan relatif antar elemen, sehingga bahkan daftar sudah hampir terurut, ia akan melakukan pertukaran yang tidak perlu. Yang ketiga, insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang digunakan untuk mengurutkan sebuah array atau sebuah daftar. Nah, algoritma insertion sort ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian yang sudah terurut, dan satunya lagi yaitu bagian yang belum terurut. Nah, pada awalnya bagian yang terurut hanya berisi satu elemen, yaitu elemen pertama dari sebuah array. Nah, kemudian algoritma ini secara berurutan memindahkan elemen-elemen dari bagian yang belum terurut ke bagian terurut dengan menyusunnya dalam urutan yang benar atau urutan yang diminta. Langkah-langkah insertion sort. Yang pertama, elemen pertama dianggap sebagai bagian yang terurut, dan bagian yang belum terurut berisi elemen-elemen lain dari sebuah array.
Selanjutnya, algoritma akan mengambil elemen pertama dari bagian yang belum terurut dan membandingkannya dengan elemen-elemen dalam bagian terurut. Ini dilakukan dengan memindahkan elemen-elemen dalam bagian terurut yang lebih besar dari elemen yang diambil ke posisi berikutnya. Yang ketiga, elemen yang diambil akan ditempatkan di posisi yang benar dalam bagian terurut atau di dalam posisi yang diminta. Yang keempat, langkah ini diulang sampai semua elemen dalam bagian yang belum terurut telah dipindahkan ke bagian terurut dalam array yang telah diurutkan. Selanjutnya, kompleksitas waktu insertion sort. Dalam kasus terburuk, misalnya ada sebuah array dalam urutan naik. Nah, kita ingin mengurutkannya dalam urutan menurun. Hal ini termasuk kompleksitas buruk. Setiap elemen harus dibandingkan dengan elemen lainnya, sehingga untuk setiap elemen ke n-1 banyaknya perbandingan dibuat. Jadi jumlah perbandingannya n dikali n-1 dikurang n kuadrat. Dalam kasus terbaik, ketika array sudah diurutkan, loop luar berjalan sebanyak n kali, sedangkan loop dalam tidak berjalan sama sekali. Jadi jumlah perbandingannya hanya n. Jadi kompleksitasnya linear. Dalam kasus rata-rata atau kasus normal, terjadi ketika elemen array berada dalam urutan yang campur, jadi tidak menaik atau menurun. Kompleksitas waktu insertion sort dibandingkan dengan algoritma lainnya. Bubble sort memiliki kompleksitas waktu yang sama dengan insertion sort, yaitu O(n) kuadrat dengan kasus rata-rata dan terburuknya. Namun bubble sort cenderung lebih lambat daripada insertion sort dalam praktiknya. Selection sort juga memiliki kompleksitas waktu O(n) kuadrat sehingga mirip dengan insertion sort dalam hal efisiensi. Namun dalam beberapa kasus selection sort dapat lebih cepat daripada insertion sort. Selanjutnya, merge sort dan quick sort. Merge sort dan quick sort adalah algoritma sorting yang lebih efisien dibandingkan dengan insertion sort, terutama untuk array dengan jumlah elemen yang besar. Keduanya ini memiliki kompleksitas waktu rata-rata O(n) log n. Meskipun mereka lebih cepat, mereka juga lebih kompleks dalam hal implementasinya. Yang keempat, merge sort. Merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan menggunakan pendekatan divide and conquer, yaitu bagi dan kuasai. Pendekatan ini adalah suatu paradigma pemecahan masalah yang terdiri dari 3 langkah utama, yaitu divide, yaitu dibagi, conquer, dikuasai, dan combine, digabungkan. Langkah-langkah merge sort. Yang pertama, divide atau dibagi. Pada tahap ini, array yang mau diurutkan akan dibagi menjadi 2 bagian sekitar titik tengah atau beberapa bagian. Proses pembagian ini dilakukan secara rekursif sehingga setiap bagian hanya berisi 1 elemen atau array yang sangat kecil. Nah, selanjutnya conquer atau kuasai. Setelah array dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, algoritma akan mengurutkan setiap bagian secara terpisah menggunakan rekursif. Proses ini berlanjut sampai seluruh array yang dibagi itu menjadi bagian-bagian yang terurut dengan baik, yaitu bagian-bagian yang hanya memiliki 1 elemen. Lalu yang terakhir yaitu combine atau menggabungkan. Pada tahap terakhir, algoritma akan menggabungkan atau di-merge kembali semua bagian-bagian yang telah diurutkan menjadi 1 array besar yang terurut. Proses penggabungan ini memanfaatkan sifat bahwa bagian-bagian yang telah diurutkan adalah dalam urutan yang benar. Algoritma secara berulang membandingkan elemen terkecil dari setiap bagian dan menggabungkannya menjadi array yang terurut. Lalu, analisis kinerja dan kelebihan penggunaan dari merge sort. Yang pertama, stabilitas. Merge sort adalah algoritma yang stabil, yang berarti jika ada 2 elemen dengan nilai yang sama dalam array, urutan relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Ini adalah karakteristik yang penting dalam banyak aplikasi, terutama dalam pengurutan data dengan banyak kolom atau atribut. Yang kedua, kinerja yang konsisten. Merge sort memiliki kompleksitas waktu rata-rata dan yang terburuk
n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Ini menjadikan merge sort salah satu algoritma pengurutan yang tercepat yang tersedia. Kinerja merge sort tidak tergantung pada keadaan awal array atau tingkat terurutannya. Ini berarti Anda dapat mengandalkan kinerja yang konsisten bahkan untuk array yang sangat besar dan tidak terurut. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh data terburuk. Beberapa algoritma pengurutan seperti quicksort dapat memiliki kinerja yang buruk dalam kasus yang buruk, terutama jika data sudah terurut sebelumnya. Merge sort tidak terpengaruh oleh masalah ini karena pembagian dan penggabungan selalu menjadi secara seragam. Yang kelima yaitu algoritma quicksort. Quicksort adalah salah satu algoritma sorting yang sangat efisien dan sering digunakan dalam pemrograman. Algoritma quicksort bekerja dengan cara membagi daftar elemen menjadi dua bagian, lalu mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah. Konsep dasar dari quicksort yaitu pemisahan atau partitioning, yang merupakan algoritma quicksort memilih elemen tertentu sebagai pivot, lalu membagi daftar elemen menjadi dua bagian, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil daripada pivot dan elemen-elemen yang lebih besar daripada pivot. Selanjutnya, langkah-langkah utama dalam algoritma quicksort yaitu yang pertama kita memilih pivot, yaitu kita memilih elemen tertentu sebagai pivot dari daftar yang akan diurutkan. Langkah yang kedua yaitu partisi atau partition, yaitu membagi daftar elemen menjadi dua bagian, yaitu elemen-elemen yang lebih kecil daripada pivot dan elemen-elemen yang lebih besar daripada pivot. Langkah yang ketiga yaitu rekursif, yaitu mengurutkan kedua bagian tersebut secara terpisah dengan menggunakan algoritma quicksort. Dan yang terakhir yaitu gabung atau combine, yaitu menggabungkan hasil pengurutan dari kedua bagian menjadi satu daftar yang terurut. Nah, contohnya misalnya kita memiliki daftar sebagai berikut, 4, 2, 9, 6, 5, dan 3. Nah, langkah pertama kita akan memilih pivot. Dalam contoh ini kita misalnya memilih pivot yaitu 4. Dan langkah kedua kita melakukan partisi atau partition. Nah, setelah partisi, daftar kita dapat terlihat seperti di bawah ini yaitu 2, 3, lalu pivotnya ada 4 dan 9, 6, 5. Lalu langkah yang ketiga yaitu rekursif. Nah, di bagian kiri yaitu 2 dan 3. Misalnya kita memilih pivot lagi, pivotnya 2, maka partisinya menjadi 2 dan 3. Lalu di bagian kanan yaitu ada 9, 6, 5. Misalnya kita memilih pivot 9, maka partisinya menjadi 6, 5, dan 9. Lalu kita akan melakukan rekursi sampai setiap bagian memiliki satu elemen atau kosong. Dan yang terakhir yaitu gabung atau combine, yaitu kita menggabungkan hasil pengurutan dari kedua bagian menjadi satu daftar yang terurut. Misalnya kita menggabungkan 2, 3, 4, 6, 5, dan 9 menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 9. Selanjutnya, kompleksitas waktu quicksort dan perbandingannya dengan algoritma sorting lainnya. Quicksort merupakan salah satu algoritma sorting yang sangat efisien pada umumnya, tetapi dalam penggunaannya kita perlu menghindari kasus terburuk dengan pemilihan pivot yang bijak. Bubble sort, selection sort, dan insertion sort memiliki kompleksitas waktu yang kurang efisien terutama pada data besar. Dan selanjutnya, merge sort adalah pilihan yang baik jika stabilitas sorting dan kompleksitas waktu yang konsisten diperlukan. Dan dalam kasus kinerja terbaik, quicksort dan merge sort memiliki kompleksitas waktu yang mirip yaitu O n log n, tetapi quicksort lebih efisien dalam penggunaan memori dan sering digunakan dalam praktiknya. Selanjutnya, algoritma binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang efisien digunakan pada data yang sudah diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi dua bagian, lalu mencari elemen yang dicari hanya di salah satu bagian berdasarkan perbandingan dengan nilai tengah. Pengenalan tentang binary search dan kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi. Nah, binary search sangat efisien untuk mencari elemen dalam daftar yang besar karena mengurangi jumlah langkah pencarian. Langkah-langkah utama dalam algoritma binary search adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan batasan, yaitu kita menentukan batasan awal untuk pencarian, yaitu awal dan akhir daftar. Yang kedua, kita menghitung nilai tengah. Kita menghitung nilai tengah dari batasan yang kita buat tersebut. Lalu, yang ketiga yaitu perbandingan. Kita akan membandingkan nilai tengah dengan elemen yang dicari. Langkah yang keempat yaitu
mempersempit batasan. Nah, jika elemen yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, perkecil batasan ke bagian kiri. Dan jika lebih besar, maka perkecil ke bagian kanan. Dan yang terakhir yaitu ulangi proses. Nah, kita akan mengulangi langkah-langkah di atas hingga elemen yang dicari ditemukan atau batasan menjadi kosong. Nah, misalnya kita memiliki daftar angka dari 1 hingga 20 yang sudah diurutkan dan kita ingin mencari angka 15. Yang pertama, kita menentukan batasan, yaitu tentukan indeks awal yaitu 0 dan indeks akhir 19 dari daftar. Nah, yang kedua, kita menghitung nilai tengah. Nah, kita menghitung nilai tengah dari batasan tersebut, yaitu 0 ditambah 19 dibagi 2, yaitu 9. Dan nilai tengah dari angka tersebut adalah 10, yaitu elemen di indeks 9. Dan yang ketiga, kita membandingkan nilai tengah 10 dengan angka yang dicari, yaitu 15. Nah, karena 10 lebih kecil, maka kita tahu bahwa angka 15 harus berada di sebelah kanan 10. Nah, langkah selanjutnya, kita mempersempit batasan. Nah, kita mengubah indeks awal menjadi 10, atau indeks setelah 10 dan indeks akhir tetap 19. Langkah yang kelima, yaitu mengulangi proses. Nah, sekarang kita kembali ke langkah 2 dengan batasan yang baru. Kita menghitung nilai tengah antara indeks awal 10 dan indeks akhir 19, yaitu 10 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi nilai tengahnya adalah 15. Nah, langkah terakhir yaitu perbandingan. Kita akan membandingkan nilai tengah 15 dengan angka yang dicari. Karena sampai pencarian selesai, kita telah menemukan angka 15 dalam daftar. Selanjutnya, analisis kinerja dan kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu dari binary search, yang pertama kompleksitas terburuknya yaitu O log n. Artinya, pada setiap langkah, binary search membagi daftar menjadi 2 bagian dan mengurangi ukuran pencarian sebanyak setengah. Karena itu, waktu yang diperlukan tubuh logaritmik dengan jumlah elemen dalam daftar. Dan kompleksitas terbaiknya yaitu O dikali 1. Artinya, dalam kasus terbaik, elemen yang dicari adalah elemen pertama dalam daftar sehingga pencarian selesai dalam satu langkah. Analisis kinerjanya, yang pertama yaitu keuntungan utamanya, binary search ini sangat cepat terutama pada daftar yang besar, karena membagi daftar menjadi 2 bagian setiap kali langkahnya dilakukan. Nah, keterbatasannya, algoritma binary search hanya dapat digunakan pada data yang sudah diurutkan. Jika daftar tidak terurut, perlu ada langkah tambahan untuk mengurutkannya terlebih dahulu yang akan memakan waktu n log n tambahan. Lalu yang ketujuh adalah algoritma linear search. Poin yang pertama yaitu penjelasan tentang linear search dan cara penerapannya. Linear search adalah algoritma sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam sebuah daftar ataupun array. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan hingga menemukan elemen yang dicari itu sampai selesai memeriksa seluruh daftar. Lalu langkah-langkah pelaksanaan algoritma linear search yang pertama yaitu mulai dengan elemen pertama atau indeks 0 dalam daftar. Lalu bandingkan elemen saat ini dengan elemen yang dicari. Jika elemen saat ini sama dengan elemen yang dicari, maka pencarian selesai. Dan indeks elemen tersebut dikembalikan. Lalu jika elemen saat ini tidak sama dengan elemen yang dicari, lanjutkan ke elemen berikutnya. Ulangi langkah ke-2 sampai 4 hingga seluruh daftar yang telah diperiksa atau elemen yang dicari ditemukan. Lalu kompleksitas waktu dan situasi di mana algoritma ini efektif. Kompleksitas waktu linear atau n, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini harus efektif digunakan pada daftar yang tidak terlalu besar atau tidak terurut secara khusus. Algoritma ini berguna jika kita hanya perlu mencari satu elemen dalam daftar tanpa memerlukan informasi tentang elemen-elemen yang lain. Nah, lalu selanjutnya yang ke-8 yaitu algoritma Fibonacci. Yang pertama, penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah urutan bilangan di mana setiap angka selanjutnya adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya, dimulai dari 0 dan 1. Penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci melibatkan pemanggilan fungsi rekursif untuk menghitung angka-angka Fibonacci. Lalu ada contohnya dan hasil outputnya. Untuk program ini, rekursi for digunakan untuk menjalankan pencarian angka Fibonacci hingga 10 bilangan pertama. Lalu perbandingan antara pendekatan rekursif dan dinamis.
Pendekatan rekursif pada perhitungan dengan Fibonacci dapat menjadi lambat dan memerlukan banyak pemanggilan fungsi terutama untuk nilai n yang besar. Lalu pendekatan dinamis atau bottom up menggunakan perulangan atau memorisasi atau penyimpanan hasil perhitungan sebelumnya untuk menghindari redundasi perhitungan dan meningkatkan efisiensi. Lalu pendekatan dinamis memiliki kompleksitas waktu yang lebih rendah dan lebih efisien daripada rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci, terutama untuk n yang besar. Algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma yang digunakan untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan yang bekerja dengan mengulang pemangkatan dua bilangan sampai salah satu bilangan mencapai 0. Penerapan dalam mencari FPB dari dua bilangan. Misalkan itu kita ingin mencari FPB dari 48 dan 18. Langkah-langkahnya yang pertama itu 48 dibagi oleh 18 menghasilkan sisa 12. Kemudian 18 dibagi oleh 12 menghasilkan sisa 6. Terus terakhir 12 dibagi oleh 6 akan menghasilkan sisa 0. Ketika sisanya mencapai 0, bilangan 6 merupakan bilangan FPB dari 48 dan 18. Algoritma Euclidean juga dapat diperluas untuk mencari inverse modulo. Misalkan kita ingin mencari inverse modulo dari A terhadap M, dilambangkan dengan A pangkat min 1 mod M. Dengan menggunakan algoritma Euclidean, kita dapat menghitung inverse modulo dengan menemukan FPB dari A dan M. Nah, jika FPB adalah 1, maka inverse modulo A pangkat min 1 mod M ada. Jika tidak ada inverse modulo. Yang ke-10 ada algoritma Shift of Eratosthenes. Shift of Eratosthenes adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan bilangan prima dalam rentang tertentu. Ini bekerja dengan mengeliminasi bilangan-bilangan non-prima secara berurutan hingga hanya bilangan prima yang tersisa. Langkah-langkah Shift of Eratosthenes adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar semua bilangan dari 2 hingga batas yang ingin Anda cek. Yang kedua, mulai dari angka 2, bilangan 2 adalah bilangan prima pertama, tandai semua kelipatan 2 sebagai non-prima. Yang ketiga, pindahkan ke bilangan prima berikutnya yang belum ditandai sebagai non-prima, yaitu angka 3. Dan tandai semua kelipatannya sebagai non-prima. Yang keempat, ulangi langkah ketiga dengan bilangan prima berikutnya yang belum ditandai sebagai non-prima, terus-menerus hingga Anda mencapai akhir daftar. Yang kelima, bilangan-bilangan yang tersisa dalam daftar adalah semua bilangan prima dalam rentang yang telah ditentukan. Shift of Eratosthenes adalah algoritma yang sangat efisien untuk menemukan bilangan prima. Kompleksitas waktunya itu adalah O big O, yaitu n log n, di mana n adalah batas atas rentang yang ingin Anda cek. Ini digunakan dalam praktik untuk membangun tabel bilangan prima yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi matematika dan ilmu komputer, seperti kriptografi, optimisasi, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.